Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Kekalahan tim nasional Indonesia dari tuan rumah Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga 2026 menyisakan luka mendalam. Memang benar, dalam pertandingan sepak bola kalah menang itu biasa. Tapi ini tim nasional Indonesia sudah diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi yang memiliki segudang pengalaman bermain di Eropa dengan usia yang masih relatif muda. Tak hanya itu, kekalahan tim nasional Indonesia atas tuan rumah Australia di luar ekspektasi. Siapa yang menyangka tim nasional Indonesia yang diperkuat segudang pemain diaspora masih menjadi lumbung gol tim nasional Australia. Sangat percaya diri menjelang laga menghadapi tuan rumah Australia justru menjadi bumerang bagi skuad asuhan Patrick Clifford. Merasa mempunyai skuad yang lebih menjanjikan dibanding Australia yang boleh dibilang kehilangan beberapa pemain pilar mereka, menjadikan tim nasional Indonesia sedikit menganggap remeh tuan rumah. Bagaimanapun, Australia dengan pengalaman 4 kali beruntun lolos ke putaran final Piala Dunia tidak akan bisa bohong. Tanpa sadar, tim nasional Indonesia sudah masuk ke perangkap strategi yang direncanakan tim tuan rumah Australia. Di 10 menit awal pada laga tersebut, memang benar tim nasional Indonesia berhasil mengurung tim tuan rumah. Namun terciptanya beberapa peluang emas bagi tim nasional Indonesia di menit-menit awal tersebut, berbanding terbalik dengan penyelesaian akhir yang dilakukan oleh para pemain tim nasional Indonesia. Mulai dari sundulan sang kapten Jaitses yang berhasil diselamatkan oleh kiper tuan rumah. Kemudian penalti yang gagal dari Kevin Dix adalah beberapa contoh peluang emas yang Indonesia dapatkan di menit-menit awal pertandingan yang seharusnya menjadi momentum untuk unggul di pertandingan penting tersebut. Kegagalan seorang Kevin Dix yang dikenal sempurna dalam menjadi eksekutor penalti yang seharusnya bisa 99% menjadi gol, secara tidak langsung membuat mental para pemain tim nasional Indonesia menjadi down. Kegagalan tim nasional Indonesia dalam memanfaatkan momentum tersebut berhasil dimanfaatkan oleh tim tuan rumah Australia. Kelemahan strategi Patrick Clifford yang menerapkan garis pertahanan tinggi berhasil dieksploitasi oleh Australia. Walhasil, Australia berhasil mencuri 3 gol di babak pertama. Keberhasilan Australia mengeksploitasi kelemahan strategi yang diterapkan oleh Patrick Clifford di laga tersebut tidak lepas dari para pemain tim nasional Indonesia yang dalam kondisi off day pada pertandingan tersebut, termasuk Kevin Dix dan juga Jaitses di lini belakang dan juga Nathan Chuon. Rapuhnya lini belakang tim nasional Indonesia di laga ini turut andil dalam kemenangan telak 5-1 Australia atas skuad Garuda. Seusai laga, Patrick Clifford mengatakan andai saja penalti dari Kevin Dix itu masuk, maka situasinya akan berbeda di lapangan. Kekalahan telak tim nasional Indonesia atas tuan rumah Australia tak pelak mengundang reaksi banyak pihak yang mencintai tim nasional Indonesia. Tak terkecuali mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, yang mengadakan nonton bareng. Sintayong mengatakan mepetnya persiapan tim nasional Indonesia jelang laga kontra Australia menjadi salah satu penyebab kekalahan tim Garuda atas The Socceroos.
Lebih lanjut, Sintayong juga mengatakan masih ada peluang di 3 laga sisa, di mana tim nasional Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain tanggal 25 Maret nanti. Sebelum kemudian berhadapan dengan China dan juga terakhir bertandang ke kandang Jepang. Menurut kalian, bagaimana football lovers? Mampukah tim nasional Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert meraih kemenangan atas Bahrain di Jakarta nanti? Mengingat di laga terbarunya, Bahrain hanya kalah tipis 0-2 dari Jepang. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.